Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-469. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah maka Kiai Gringsing dan rombongannya kemudian dipersilahkan masuk ke dalam gubuk itu. Setelah saling bertanya tentang keadaan masing-masing sejenak, maka Kiai Gringsing pun kemudian menceritakan tentang orang-orang yang telah ditawannya itu. Ki Wonokerti mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, aku memang mendapat tanggung jawab di daerah ini. Kami akan mengurusnya sebaik-baiknya." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Demikian pula di luar sadarnya, yang lain pun mengangguk-angguk pula. Ada beberapa orang terpaksa terbunuh di dalam perkelahian. Tetapi sayang bahwa kami tidak dapat menangkap puncak dari kekuatan mereka, berkata Kiai Gringsing kemudian. "Siapakah orang itu?" bertanya Wonokerti. "Akulah yang ingin bertanya. Apakah di daerah ini ada seseorang yang menyebut dirinya seorang panembahan?" "Panembahan siapa?" "Ia menyebut dirinya Panembahan tidak bernama." Ki Wonokerti mengerutkan keningnya, namun sejenak kemudian ia pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, "Aku belum pernah mendengar. Tentu namanya yang sebenarnya tidak disebutkannya," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Tetapi, apakah orang itu dapat lolos dari tangan Kiai dan kawan-kawan Kiai ini?" "Iya." Ki Wonokerti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tentu bukan orang kebanyakan jika ia dapat melepaskan diri dari tangan Kiai." Kiai Gringsing mengangguk. Katanya, "Orang itu memang perlu mendapat perhatian. Aku sudah mencoba mendengarkan keterangan tawanan-tawanan itu, tetapi tidak seorang pun yang dapat mengatakan sesuatu tentang Panembahan tidak bernama itu." "Baiklah, kami akan mencoba mendapat keterangan dari mereka, meskipun sudah tentu keterangan itu tidak akan memuaskan. Tetapi hal itu dapat kau pergunakan sebagai bahan yang cukup penting di daerah tugasmu sekarang ini." "Ya, jika orang itu dapat lolos dari tangan Kiai, maka kami di sini, para prajurit perlu mempertimbangkan. Mungkin pada suatu saat ia akan datang dan melepaskan dendamnya terhadap para prajurit. Karena itu, kami harus bersiap menghadapinya, meskipun akan terlampau berat. Ada suatu hal yang dapat kau jadikan dasar perhitungan, menurut pengamatanku Ki Wonokerti," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Meskipun ada 1-2 orang yang menonjol di antara mereka, namun kekuatan mereka sama sekali tidak seimbang yang seorang dengan yang lain. Ada di antara mereka yang mampu meloloskan diri dari tangan kami, tetapi ada yang hampir tidak berarti. Justru kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kasar yang tidak mempunyai dasar ilmu apapun selain kekasarannya itu. Sedangkan para prajurit, meskipun di antaranya tidak ada yang mampu mengimbangi Ki Gede Pemanahan,
namun hampir semuanya memiliki kemampuan dan ilmu yang sejajar. Sehingga apabila terpaksa kalian harus berhadapan dengan mereka, maka kalian dapat membentuk kelompok-kelompok yang kuat. Ki Wonokerti mengangguk-angguk. Katanya, aku harus sudah menyusunnya, dan kelompok-kelompok itu harus meyakinkan. Jika kita meronda di sekitar tempat ini, dan di jalan menuju keluar, kami harus melepaskan kelompok-kelompok itu. Iya, sahut Kiai Gringsing. Lalu ia pun bertanya, sampai kemana saja para pengawal tanah Mataram ini meronda? Kami tidak keluar terlalu jauh dari alas Tambak Boyo. Sebenarnya kami tidak ingin memasuki hutan ini, karena hutan ini dapat menimbulkan persoalan. Hutan ini bukan bagian tersendiri dari alas Mentau, tetapi hutan ini adalah hutan yang terpisah dan berdiri sendiri. Orang-orang Pajang akan dapat mempersoalkannya jika mereka menyadari akan hal ini. Tetapi kami terpaksa memasuki hutan ini karena para penyamun dan orang-orang yang tidak senang melihat Mataram berkembang berusaha untuk menghentikan arus manusia yang dapat membuat Mataram menjadi semakin ramai. Bahkan jalur-jalur perdagangan hampir berhenti sama sekali. Karena itu, kami mengirimkan beberapa orang untuk mengawasi hutan ini. Dan saat ini, kebetulan akulah yang sedang bertugas di sini. Ki Wonokerti berhenti sejenak. Lalu katanya, tetapi tugas kami belum memenuhi keinginan kami. Ternyata arus manusia dan arus perdagangan masih belum dapat pulih kembali. Setiap kali masih saja ada orang yang hilang dan pedagang yang mengalami perampokan. Dan sekarang Ki Wonokerti mengetahui bahwa orang-orang yang berada di mulut lorong ini sebenarnya adalah mereka itu. Orang-orang yang berjualan dan beberapa orang yang tampaknya sebagai petani-petani yang sedang beristirahat itu. Itulah kebodohan kami. Kami sama sekali tidak memperhitungkan mereka, apalagi penjual makanan itu. Ialah pemimpin dari setiap perampokan itu. Dan orang itu pula lah yang menyebut dirinya Panembahan tidak bernama itu. Ki Wonokerti mengangguk-anggukkan kepalanya ketika Kiai Gringsing menceritakan para penyamun itu lebih jauh lagi. Syukurlah, aku baru saja datang dari meronda di daerah barat, sambil mengantarkan 3 orang pedagang sampai ke daerah peronda gardu berikutnya, di pintu alas Tambak Boyo. Jika saat itu akulah yang berjumpa dengan Panembahan tidak bernama itu, maka aku dan sekelompok pasukanku akan binasa. Tetapi kini, aku akan membentuk kelompok-kelompok yang Kiai maksudkan itu. Ya, hati-hatilah. Mungkin kekalahannya kali ini akan merangsang orang itu untuk melakukan perbuatan yang lebih jauh lagi. Tetapi kami dapat tidur nyenyak selama Kiai ada di sini. Aku tidak akan berhenti di sini. Aku sedang mengantar Ki Demang Sangkal Putung ke Menoreh. Ki Wonokerti mengerutkan keningnya. Dipandanginya Kiai Gringsing dan kawan-kawannya dengan heran. Jadi Kiai tidak sedang pergi ke Mataram? Bertanya Ki Wonokerti. Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak, kali ini kami akan pergi ke Menoreh. Kenapa Kiai tidak singgah sebentar dan menemui Raden Sutowijoyo? Ia tentu senang sekali menerima kunjungan Kiai di saat seperti ini. Sebenarnya lah, bahwa Kiai dan kedua murid Kiai itu sudah ditunggu. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, pada suatu saat kami akan singgah. Mungkin setelah kami kembali dengan selamat dari Menoreh. Apabila kami dapat menyelesaikan tugas kami dengan baik, maka kami akan mendapat kesempatan barang sehari 2 hari untuk singgah.
Ki Wonokerti mengangguk-anggukkan kepalanya, namun ia bertanya pula, "Berapa hari Kiai berada di Menoreh?" "Kami tidak dapat mengatakannya, tetapi kami harus secepatnya kembali ke Sangkal Putung. Ki Demang tidak dapat meninggalkan tugasnya terlampau lama bersama-sama dengan anak laki-lakinya sekaligus." Ki Wonokerti masih mengangguk-angguk. "Nah, salamku kepada Raden Sutowijoyo dan kepada Ki Lurah Branjangan." "Ki Lurah Branjangan?" "Iya, aku bertemu dengan Ki Lurah pada perhelatan perkawinan Untara." "Oh, ia memang mendapat tugas untuk datang saat itu." "Dan ia pun mengalami sesuatu yang dapat dijadikan bahan pembicaraan dengan Raden Sutowijoyo dan Ki Gede Pemanahan. Sedang kini, kau di sini menghadapi hal yang hampir serupa." Ki Wonokerti mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku sudah mendengar cerita Ki Lurah Branjangan. Dan kini, Ki Lurah Branjangan harus mendengar pula ceritamu." "Iya," sahut Ki Wonokerti. "Semua pemimpin dari Tanah Mataram harus mendengarnya. Tetapi ada satu yang sama dari ceritaku dan cerita Ki Lurah Branjangan." "Apa?" "Bahwa baik peristiwa di Jati Anom dan Banyu Asri itu, maupun peristiwa di Alas Tambak Boyo, bahkan di Alas Mentau ketika Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak masih merajalela, selalu muncul beberapa orang bercambuk dan yang bersenjata trisula yang aneh. Kini orang itu muncul pula di sini, malahan bersama Ki Demang Sangkal Putung." "Ah," desah Kiai Gringsing, "itu hanya suatu kebetulan. Tentu ada berpuluh-puluh peristiwa yang telah terjadi dan ditangani sendiri oleh Ki Gede Pemanahan dan Raden Sutowijoyo." "Tentu, tetapi justru peristiwa yang tidak kalah besar telah dengan kebetulan kalian selesaikan. Dan sudah barang tentu, Ki Gede Pemanahan akan mengucapkan terima kasih kepada kalian. Lain kali kami akan singgah, tetapi kali ini kami terpaksa sekali meneruskan perjalanan. Karena perjalanan kami kali ini adalah perjalanan yang sangat penting bagi kami dan terutama bagi Swandaru." Ki Wonokerti tidak dapat menahan lebih lama lagi. Kiai Gringsing dan kawan-kawannya tidak mau tinggal lebih lama lagi di gardu itu. Tetapi alasan mereka dapat dimengerti oleh Ki Wonokerti, sehingga Ki Wonokerti tidak menahan lebih lama lagi. "Kami mengucapkan selamat jalan, tetapi yang telah terjadi merupakan peringatan bagi kami. Ternyata bahwa di hutan ini ada kekuatan yang tidak dapat kami anggap ringan. Bahkan yang sebenarnya adalah jauh lebih besar dari kekuatan kami seorang demi seorang." "Ingat Ki Wonokerti, berapa orang yang mempunyai kekuatan yang tidak terduga itu? Kiai Damar, Kiai Telapak Jalak, orang-orang yang menyerang Jati Anom, dan sekarang 2 orang lagi. Meskipun dari yang 2 itu seorang telah terbunuh, namun masih ada seorang lagi yang mungkin dapat mencari kawan baru yang memiliki kekuatan serupa. Tetapi mungkin juga orang yang menyebut dirinya Panembahan tidak bernama itu justru termasuk orang terpenting dari lingkungan yang masih merupakan rahasia bagi Mataram." "Ya, aku akan segera menyampaikannya kepada Ki Gede Pemanahan. Segera setelah kami menyadari, kami akan membentuk beberapa kelompok pengawal untuk menghadapi setiap kemungkinan." "Baiklah, kami akan segera mohon diri. Terserahlah orang-orang yang datang bersama kami, baik para penyamun maupun orang-orang yang sebenarnya ingin pergi ke Mataram itu. Selebihnya kami serahkan juga mayat-mayat yang masih berserakan di hutan itu. Kami harap mayat-mayat itu dapat diselenggarakan seperlunya." "Baik Kiai, kami mengucapkan terima kasih.
Tentu Raden Sutawijaya menunggu kedatangan kalian di Mataram. Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya, tetapi ia pun segera minta diri bersama Ki Sumangkar, kedua murid-muridnya, dan Ki Demang Sangkalputung. Mereka ingin segera sampai ke tujuan setelah perjalanan mereka terganggu beberapa lamanya itu, dan mereka pun menyadari bahwa mereka akan bermalam di perjalanan. Tetapi bagi mereka, bermalam dimanapun juga bukan merupakan persoalan lagi, karena mereka sudah membiasakan diri bertualang selain Ki Demang Sangkalputung. Demikianlah, maka Kiai Gringsing bersama rombongan kecilnya itu pun segera meninggalkan gardu yang ternyata dipimpin oleh Ki Wonokerti itu. Beberapa orang pengawal memandang mereka dengan hati yang berdebar-debar. Hampir saja timbul salah paham di antara mereka. Jika terjadi sesuatu, maka Ki Wonokerti tentu akan sangat marah kepada mereka. Tetapi Ki Wonokerti sempat bercerita tentang Kiai Gringsing dan rombongan kecilnya. Maka para pengawal itu hanya dapat mengusap dadanya. Nama Kiai Gringsing memang pernah mereka dengar, tetapi mereka tidak berpikir jauh. Seandainya terjadi sesuatu, bukan Ki Wonokerti marah kepada mereka, tetapi Ki Wonokerti akan merenungi mayat-mayat mereka yang berserakan seperti mayat penyamun itu. Jadi, mereka itulah yang disebut orang-orang bercambuk itu, Ki Wonokerti? Bertanya seorang pengawal. Iya, bukankah kalian melihat senjata orang-orang itu adalah hanya sehelai cambuk? Tetapi, cambuk itu mampu membunuh, mampu membelah lambung. Itulah keahlian mereka. Cambuk itu berkarah besi baja yang tipis, hampir tidak terlihat. Jika mereka menghendaki, maka tarikan yang khusus dari permainan cambuknya akan menyobek daging. Tetapi jika mereka tidak menghendaki, maka dengan cara yang hanya dapat dipelajari dalam waktu yang lama, maka bekas lukanya pun seakan-akan tidak lebih parah dari lecutan cambuk gembala kambing. Para prajurit Mataram itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Itulah agaknya yang membuat luka-luka yang berbeda-beda pada para penyamun itu pada tubuh mereka. Ternyata bahwa Kiai Gringsing dan kedua muridnya benar-benar menguasai permainan cambuk mereka dengan baik. Dalam pada itu, maka Ki Wonokerti pun segera memerintahkan pengawal-pengawal itu untuk menyelenggarakan mayat para penyamun yang terbunuh. Tetapi sehubungan dengan keterangan Kiai Gringsing bahwa masih ada seorang yang perlu mendapat perhatian, orang yang menyebut dirinya Penembahan tidak bernama itu, maka Ki Wonokerti pun telah membagi anak buahnya menjadi dua kelompok. Yang separuh tinggal di gardu dan yang lain pergi ke bekas arena perkelahian itu untuk mengubur mayat-mayat yang masih berhamburan. Sementara itu, Kiai Gringsing bersama kedua muridnya, Ki Demang Sangkalputung dan Ki Sumangkar, telah menjadi semakin jauh terbenam ke dalam hutan yang lebat itu, meskipun tidak begitu luas. Namun mereka masih harus melintasi hutan yang lebih besar lagi, yaitu Alas Mentauk, yang sedang dibuka untuk menjadi suatu daerah yang ramai dan dinamai Mataram di bawah pimpinan Raden Sutawijaya. Tetapi pembukaan hutan itu tidak dapat berlangsung secepat dikehendaki oleh orang-orang Mataram. Banyak rintangan yang harus dihadapi. Namun satu demi satu, rintangan-rintangan itu dapat diatasinya. Demikianlah ketika malam tiba,
Kiai Gringsing dan rombongan kecilnya masih belum menyeberangi Kali Progo. Mereka sengaja bermalam di sebelah timur sungai di sebuah padang perdu, tidak begitu jauh lagi dari tepian. Setelah mengikat kuda-kuda mereka, maka mereka pun mencari tempat yang baik dan tidak berbahaya, karena kadang-kadang ular banyak berkeliaran di padang perdu. Tetapi karena di dekat Kali Progo, tanahnya berpasir, maka agaknya ular itu tidak begitu senang tinggal di daerah itu. "Bagaimana kita besok menyeberang?" bertanya Swandaru kepada Kiai Gringsing. "Kita bergeser sedikit ke selatan. Di jalur jalan perdagangan antara sebelah barat dan sebelah timur sungai itu, pasti terdapat tempat penyeberangan." "Jalur jalan yang mana yang guru maksud?" bertanya Swandaru pula. Sudah sejak beberapa waktu yang lalu, hubungan antara daerah di sebelah barat dan di sebelah timur berlangsung dengan ramainya. Meskipun pada waktu-waktu yang lampau, pusat perdagangan di sebelah timur Kali Progo berpusat di ujung selatan, di daerah Kademangan Mangir dan sekitarnya. Kemudian daerah Pliridan, yang lewat jalur yang agak sulit menghubungkan daerah itu dengan daerah Prambanan lewat jalan selatan. Dan yang akhir-akhir ini, mulai ramai pula jalan tembus di hutan Tambak Boyo dan hutan Mentaok. Namun yang kemudian terhenti karena para penyamun itu. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, dan Agung Sedayu pun bertanya, "Apakah hanya ada sebuah tempat penyeberangan?" "Tentu tidak. Di musim kering, kita dapat menyeberang tanpa perahu, meskipun agak berbahaya di daerah yang agak ke utara. Tetapi lebih baik kita menyeberang di daerah penyeberangan itu dengan getek. Apalagi kini, kita membawa beberapa ekor kuda." Kedua anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagi Ki Sumangkar, jalan ke Menoreh itu sama sekali tidak menjadi persoalan. Ia sudah sering menyeberangi sungai-sungai yang besar di sebelah timur, dan ia pun pernah juga menyeberangi Kali Progo bersama Sekar Mirah, seperti juga Agung Sedayu dan Swandaru. Namun pada saat itu, mereka memang tidak membawa kuda. Namun bagi Ki Demang, menyeberangi Kali Progo itu masih juga menjadi pikirannya. Tetapi untunglah bahwa bukan musimnya Kali Progo menjadi besar dan apalagi banjir. Demikianlah, maka malam itu mereka bermalam di sebelah Kali Progo. Ternyata tempat itu merupakan tempat yang tenang dan tidak berbahaya sama sekali. Meskipun demikian, mereka tidak kehilangan kewaspadaan. Berganti-ganti mereka berjaga-jaga. Meskipun tampaknya tempat itu tidak berbahaya, tetapi tidak seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi di balik dedaunan dan pepohonan. Di setengah malam pertama, Kiai Gringsing mendapat giliran bersama Swandaru. Sedang di setengah malam kedua, Ki Sumangkar berjaga-jaga bersama Agung Sedayu dan Ki Demang Sangkal Putung. Demikianlah, ketika fajar menyingsing di timur, mereka pun segera berkemas. Mereka membersihkan diri di Kali Progo dan kemudian menyusur ke selatan. Semakin dekat dengan Laut Selatan, maka Kali Progo itu tampaknya menjadi semakin lebar dan dalam. Airnya tidak mengalir deras lagi, tetapi rasa-rasanya sungai itu menjadi bertambah garang. Karena masih terlampau pagi, maka belum banyak orang yang menyeberang di seberangan Kali Progo itu. Tetapi sudah ada 1-2 getek yang menyusur tepian sebelah menyebelah. Kiai Gringsing dan kawan-kawannya pun kemudian memanggil sebuah getek untuk menyeberang.
mereka berlima dan kuda-kuda mereka. Mula-mula pemilik ketek itu dan seorang kawannya tampak ragu-ragu. Bahkan kawannya itu hampir saja tidak bersedia. Namun Kiai Gringsing dengan hati-hati mencoba memberikan kesan bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang jauh. Apakah tidak pernah ada orang berkuda menyeberang sungai ini? Bertanya Kiai Gringsing. Ada juga Kisanak, tetapi akhir-akhir ini kami melihat kesibukan yang meningkat di Mataram. Para pengawal menjadi terlampau sibuk. Beberapa orang kadang-kadang tampak mengawasi tempat ini. Bahkan kadang-kadang mereka duduk hampir sehari penuh di tepian. Apakah salahnya? Tidak apa-apa Kisanak. Tetapi jika kami menyusur sungai ini lebih ke selatan, maka kami melihat kesibukan yang serupa. Tetapi bukan pengawal dari Mataram. Mereka adalah pengawal dari Kademangan di Telatah Mangir. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Apakah terjadi sedikit ketegangan antara Mataram yang sedang tumbuh ini dengan Mangir? Tetapi Kiai Gringsing tidak bertanya lebih lanjut. Ia pura-pura tidak memperhatikan persoalan pengawal dari Mataram dan pengawal-pengawal Kademangan Mangir. Kisanak, berkata pemilik ketek itu, ternyata bukan saja di sebelah timur sungai, tetapi di sebelah barat sungai ini pun tampak kegiatan para pengawal yang meningkat. Sebelumnya kami hampir tidak pernah melihat seorang pengawal pun dari tanah perdikan Menoreh yang sampai ke tepian Kali Progo. Tetapi kini, sekali dua kali, kami melihat pengawal-pengawal berkuda seakan-akan mengawasi daerah penyeberangan ini. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Betapa hatinya berdebaran, namun sama sekali tidak berkesan apapun di wajahnya. Bahkan ia masih juga bertanya, jadi di sebelah barat sungai ini sudah termasuk daerah kekuasaan tanah Menoreh? Iya, tanah perdikan Menoreh terbentang dari ujung selatan sampai ke utara. Agak panjang, meskipun tidak terlampau melebar ke barat. Namun tanah perdikan Menoreh termasuk daerah yang luas. Tetapi di dalam daerah yang luas itu, beberapa bagian terdiri dari bukit-bukit yang tandus, meskipun bagian yang lain adalah dataran yang subur. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ia sebenarnya sudah memahami daerah tanah perdikan Menoreh itu. Bukit-bukit yang keras membentang ke utara. Namun di sebelah timur dari bukit-bukit padas itu adalah tanah yang subur. Kisanak, bertanya Kiai Gringsing kemudian, apakah dengan demikian berarti kegiatan perdagangan lewat daerah penyeberangan ini menjadi susut? Tidak, pemilik ketek itu menggeleng. Tetapi aku kenal hampir semua pedagang yang sering lewat daerah ini. Aku mengenal mereka seorang demi seorang dengan baik. Dan kami memang agak ragu-ragu melihat Kisanak serombongan kecil ini. Karena Kisanak bukan pedagang-pedagang yang kami kenal itu. Apalagi wujud dan sikap kalian memang bukan sikap yang sering kami jumpai di dalam penyeberangan ini. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ternyata para pemilik ketek di daerah penyeberangan ini mempunyai pandangan yang tajam terhadap orang-orang yang lewat. Mereka setiap hari melihat orang-orang yang kemudian mereka kenal itu menyeberang. Bahkan sikap dan kebiasaan mereka, mungkin barang-barang yang mereka bawa. Berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Kisanak, katanya kemudian,
Sebaiknya Kisanak tidak ragu-ragu. Kami memang orang-orang yang jarang sekali lewat daerah ini. Tetapi bukan berarti bahwa kami tidak pernah sama sekali lewat. Mungkin kecurigaan Kisanak atas kami beralasan. Namun sebenarnya lah, kami adalah orang-orang yang ingin berkunjung kepada sanak saudara kami yang kebetulan tinggal di Menoreh, di tanah perdikan Menoreh. Pemilik ketek itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak mereka merenung, namun kemudian pemilik ketek itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, marilah Kisanak naik. Kiai Gringsing dan kedua muridnya, Ki Sumangkar dan Ki Demang Sangkal Putung pun kemudian naik ke atas ketek bersama dengan kuda-kuda mereka. Sejenak kemudian, maka ketek itu pun mulai bergerak dan melintasi arus Kali Progo yang tidak begitu deras. Di tengah-tengah sungai, Kiai Gringsing masih sempat juga bertanya, apakah Kisanak pernah mendapat kesulitan dari orang-orang yang menyeberang? Tukang ketek itu pun tidak segera menyahut. Dipandanginya wajah kawan-kawannya sejenak. Tampaklah keraguan-raguan membayang di tatapan mata mereka. Namun pemilik ketek itu akhirnya menjawab, pada umumnya tidak, Kisanak. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Kemudian katanya pula, aku dapat menangkap keteranganmu. Pada umumnya memang tidak. Tetapi dengan demikian, kadang-kadang kau pernah juga mendapat kesulitan itu. Dengan ragu-ragu orang itu mengangguk. Apakah yang pernah terjadi? Bertanya Kiai Gringsing pula. Jika Kisanak tidak berkeberatan, aku ingin mendengar cerita dan pengalaman Kisanak selama menjadi tukang ketek ini. Orang itu mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak segera menjawab. Kisanak, berkata Kiai Gringsing, aku memang orang yang jarang sekali menyeberang. Karena itu, aku dan kawan-kawanku ingin berhati-hati. Barangkali tiba-tiba saja kami dihadapkan pada suatu persoalan yang tidak kami duga-duga sebelumnya. Tukang satang itu menelan ludahnya, namun kemudian katanya, tidak banyak kesulitan yang pernah aku alami di sini. Hanya memang pernah terjadi, seorang penumpang ketek ini berbuat kasar terhadap penumpang yang lain, bahkan merampas segala barang-barang yang mereka bawa. Oh, mereka adalah penyamun. Iya, mereka telah menyamun semua barang-barang milik para penumpang. Bahkan salah seorang telah mereka lukainya. Kiai Gringsing mengangguk-angguk, dan Ki Sumangkar yang selama itu mendengar cerita itu pun bertanya, Kisanak, saat itu Kisanak menyeberangkan para penumpang itu dari sisi timur ke barat atau sebaliknya? Aku membawa mereka dari sisi barat ke timur. Begitu ketek kami merapat di tepian, orang itu pun segera meloncat dan lari menghilang ke dalam semak-semak. Kami sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi orang itu bersenjata. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi Agung Sedayu masih bertanya, apakah penyamun itu hanya seorang? Dan berapa orangkah yang telah dirampas barangnya? Iya, penyamun itu hanya seorang. Waktu itu, semua penumpang ketek ini adalah 6 orang. Semuanya laki-laki? Iya, semuanya laki-laki. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Seorang yang lambat memberikan barang-barangnya telah dilukainya dengan senjatanya itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk, tetapi menurut dugaannya, orang itu adalah penyamun biasa.
bukan golongan orang-orang yang mendapat tugas untuk memagari Mataram. Meskipun demikian, kemungkinan itu pun dapat juga terjadi, betapapun kecilnya. Sejenak kemudian mereka pun tidak lagi berbicara untuk beberapa saat. Swandaru duduk di bibir getek sambil memandangi air yang berwarna coklat keputih-putihan. Sekali-sekali, tanpa disadarinya, tangannya menyentuh air yang agak keruh itu. Namun tiba-tiba saja terasa bulu-bulunya meremang ketika ia melihat sesuatu yang hanyut di dalam air yang keruh itu. Tidak terlalu cepat, karena arus air Kali Progo semakin dekat dengan muaranya menjadi semakin lamban. Sekali-sekali, tampak sesuatu itu mengambang di atas air, namun sekali-sekali hilang di bawah permukaan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.